Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi pasar komoditi dan kurva IS. Istilah lain dari pasar komoditi yang pertama adalah pasar barang, commodity market. Sektor pengeluaran, expenditure sektor. Pengertian pasar komoditi adalah bertemunya antara permintaan dan penawaran komoditi atau barang. Kurva IS adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan nasional Y dan tingkat bunga atau R pada pasar barang. Sistem perekonomian yang pertama adalah perekonomian tertutup sederhana. Variabelnya adalah konsumsi, tabungan, investasi, dan pendapatan nasional. Perekonomian tertutup dengan kebijakan fiskal, variabelnya adalah konsumsi, tabungan, investasi, pendapatan nasional, pajak, transfer, dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian terbuka tanpa kebijakan fiskal, variabelnya adalah konsumsi, saving, investasi, pendapatan nasional, ekspor, dan impor. Perekonomian terbuka dengan kebijakan fiskal, variabelnya adalah konsumsi, saving, investasi, pendapatan nasional, ekspor, impor, pajak, transfer, dan pengeluaran pemerintah. Nah, sekarang kita bahas perekonomian tertutup sederhana. Pendapatan nasional keseimbangan Y itu sama dengan C plus I. Y juga bisa disebut sebagai C plus S, sehingga I sama dengan S. Nah, untuk analisis ISLM, I itu merupakan variabel endogen. I sama dengan I0 plus ER, sedangkan S sama dengan S0 plus SY. Nah, kalau kita lanjutkan, yang I kita masukkan ruas kiri, S kita masukkan ruas kanan, maka hasilnya adalah SY sama dengan I0 min S0 plus ER. Sehingga kalau dijadikan rumus Y atau sama juga dengan IS, yaitu sama dengan I0 min S0 per S kecil plus E per SR. Jadi ini adalah variabel, sehingga kemudian pendapatan nasional itu merupakan sebuah regresi linear sederhana. Keterangannya, Y pendapatan nasional, C konsumsi, I investasi, S tabungan, S0 tabungan saat Y sama dengan 0, S kecil kecenderungan menabung, I0 sama dengan investasi saat bunga sama dengan 0, E kecenderungan berinvestasi, R sama dengan bunga. Nah, pengeluaran investasi dalam analisis ISLM, dalam pasar barang, investasi I sebagai variabel yang eksogen, yaitu variabel yang berdiri sendiri. Sedangkan pada pasar barang dalam analisis ISLM, investasi secara eksplisit diasumsikan merupakan fungsi daripada tingkat bunga dengan arah negatif. Investasi sebagai variabel yang endogen, yaitu variabel yang besar kecilnya dipengaruhi variabel lain dalam model. Kalau kita gambarkan, I berhubungan dengan R, I sama dengan E0 plus ER, jadi adalah garis linear yang negatif arahnya. Nah, kemudian untuk pengeluaran konsumsi dalam analisis ISLM, konsumsi sebagai variabel yang endogen. Nah, kalau kita gambarkan, matematiknya adalah C sama dengan A plus CY. Untuk tabungan dalam analisis ISLM sebagai variabel yang endogen. Kemudian kalau kita gambarkan adalah ini dimulai dari negatif, itu min A, kemudian ini adalah SY. Pendekatan injeksi sama dengan kebocoran, I sama dengan S. Kalau kita gambarkan, I sama dengan S adalah sebagai berikut. Jadi ini sudutnya 45 derajat, jadi besarnya I dan S itu sama di sepanjang kurva itu. Nah, menurunkan kurva IS, kita buat 4 kuadran. Kuadran yang pertama itu hubungan antara I dan S sebagai sebagai pertolongan, yaitu ini sudutnya 45 derajat. Nah, kemudian kita tarik ke kanan S, kita tarik ke kanan S, yang berkaitan dengan S adalah Y. Nah, kemudian kalau kita gambarkan S sama dengan S0 plus SY.
Kemudian I ini kita tarik ke bawah. Hubungannya I adalah dengan R. Itu R. Nah, kemudian R kita tarik ke kanan nantinya. Ini grafiknya. Sedangkan Y kita tarik dari Y ke Y. Kemudian dari R juga ke R. Nah, kalau kita gambarkan, caranya adalah membuat garis pertolongan. Misalnya dari titik sini kita tarik ke kanan dan ke bawah bertemu di titik sini. Kemudian juga tetap dari titik yang lain kita tarik, akhirnya ketemu di sini tempatnya. Nah, dua titik ini kalau kita hubungkan, maka ini adalah merupakan kurva IS sama dengan Y sama dengan I0 min S0 per S plus E per SR. Jadi ini adalah kurva IS, itu tempatnya di sini. Nah, kemudian kalau kita jelaskan, IS adalah pendapatan hasil keseimbangan semu pada pasar komoditi. Jadi ini berupa semu karena tidak merupakan sebuah titik, tetapi merupakan sebuah garis. Nah, kemudian kalau kita contohnya adalah sebagai berikut. Diketahui I sama dengan 900 plus 0,05 R, S sama dengan min 1500 plus 0,25 Y. Kemudian ditanya nilai pendapatan nasional pada tingkat keseimbangan. Jawabnya, rumusnya adalah IS sama dengan Y 900 plus 1500 dibagi 0,25 ditambah 0,05 dibagi 0,25 R. Jadi dari angka-angka ini kemudian hasilnya adalah Y sama dengan 9600 plus 0,2 R. Jadi ini adalah merupakan sebuah garis. Inilah kurva IS atau kurva pendapatan hasil keseimbangan semu pada pasar barang. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila tawallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.